Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Febrian Fitriani Susanta. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai analisis jaringan dalam kacamata sistem informasi geospasial. Nah, yang akan saya jelaskan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai graph teori sebagai pengantar dari materi analisis jaringan. Kemudian ada pengantar analisis jaringan, ada desain konfigurasi analisis jaringan, kemudian ada kelas atau tipe dari analisis jaringan. Yang selanjutnya nanti di akhir saya akan jelaskan juga beberapa aplikasi yang memanfaatkan analisis jaringan tersebut. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan Google Maps, kemudian dengan Waze atau dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang menunjukkan suatu jalan apabila kita ingin bepergian ke suatu kota. Nah, di sini misalnya Google Maps yang ditampilkan di dalam halaman web yaitu dari Jakarta menuju ke Bandung. Nah, sebenarnya dari arah Jakarta menuju ke Bandung itu ada banyak jalan yang bisa kita lewati. Kemudian ada banyak estimasi waktu yang bisa kita tempuh. Apakah kita mau yang lama ataupun yang cepat, kita bisa mau lewat mana sudah ditunjukkan di dalam Google Maps tersebut. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menggunakan analisis jaringan, tetapi kita menggunakan hasilnya saja. Kita sudah dapat hasilnya, yaitu jarak mana yang harus kita lalui dan waktu. Sedangkan kalau analisis jaringan ini terjadi di belakang proses dari Google Maps itu sendiri. Nah, kita sedikit kupas tentang analisis jaringan yang digunakan. Nah, ini sebagai pengantar analisis jaringan, yaitu di sini ada Euler, salah satu ilmuwan matematikawan. Beliau diminta untuk menyelesaikan suatu kasus di mana ada 7 jembatan di kota Königsberg yang ada di Rusia. Kemudian Euler di sini diminta agar menentukan suatu jalur yang mana dapat mengunjungi semua kota yang ada di sini. Kemudian dengan melewati hanya satu kali jembatan. Jadi merah ini adalah jembatan. Pejalan kaki itu diminta melalui semua kota, tapi hanya melewati satu jembatan dari ketujuh jembatan, dan 7 jembatan ini harus dilalui semua. Kemudian Euler ini melakukan penelitiannya dengan prinsip matematika, kemudian menemukan suatu istilah baru yaitu graph theory, di mana memodelkan jembatannya itu sebagai vertex. Jadi di sini ada jembatan C, jembatan D, G, E, F, B, dan A ini adalah sebagai jembatan penghubung yaitu vertex, dan daratan yang harus dikunjungi tadi itu ada daratan C, daratan D, daratan A, dan daratan B ini sebagai node. Jadi penyelesaian dari jembatan Königsberg tadi adalah dengan melakukan pemodelan jembatan sebagai vertex dan daratan sebagai node. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran, apakah bisa jembatan ini kita lalui hanya satu kali jalan, tidak boleh lebih, dan kita bisa mengunjungi node? Nah, untuk jawabannya silahkan di googling sendiri. Jadi di sini kita tidak membahas lebih lanjut tentang jembatan Königsberg tersebut. Nah, dalam graph teori yang mungkin teman-teman tahu, jadi kita mengenalnya saat ini tuh lebih sering itu terkenal adalah tree teori seperti ini. Jadi ada pohon, misalnya pohon yang mendefinisikan silsilah keluarga misalnya, atau misalnya bilangan. Nah, kita biasa menggunakan pohon di sini dalam matematika. Nah, kalau graph itu bedanya dengan pohon. Kalau graph ini tuh tidak ada aturan. Jadi graph ini lebih bebas mau menjalin hubungan dengan siapa saja. Kalau di sini kan harus sebagai parents ya, dia hanya bisa dengan children. Dan parent di sini dia memiliki parent dan juga children. Nah, kalau graph ini tuh bebas, dia tidak ada aturan yang harus dia ikuti. Jadi dia bisa kemanapun arahnya. Jadi dia bisa koneksi dalam berbagai cara. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tree ini sudah selalu graph, kalau graph ini belum tentu tree, seperti itu.
Nah, tidak ada aturan. Nah, untuk lingkaran-lingkaran di sini itu didefinisikan dengan node atau vertex. Kemudian kalau garis-garis di sini ini dinamakan dengan edge atau link. Nah, graph sendiri adalah suatu cara untuk mempresentasikan sebuah jaringan atau kumpulan dari objek-objek yang berhubungan satu sama lain. Di dalam matematika, graph didefinisikan sebagai kumpulan yang beraturan yang memiliki pasangan antara vertex dan edge. Nah, ada vertex, ada edge. Nah, semoga teman-teman nggak kebalik ya. Nah, dari graph teori itu adalah kumpulan yang berpasangan dari vertex dan edge. Vertex sendiri adalah kumpulan dari node, sedangkan kumpulan dari edge itu disebut dengan link. Nah, kemudian di dalam graph teori itu dikenal ada dua tipe yang berbeda, yaitu ada directed edge maupun undirected edge. Untuk directed edge sendiri itu jadi dari setiap node di sini, di setiap vertex di sini. Nah, ini kan tadi ini ya. Di setiap node atau vertex di sini dia itu menuju ke arah node dan vertex yang mana itu ada arahnya. Jadi link atau edge di sini itu memiliki arah. Nah, link atau edge di sini memiliki arah, harus dari node mana ke node kemana. Sedangkan kalau undirected graph di sini tuh setiap link atau edge di sini itu tidak memiliki arah. Jadi dia bebas mau ke node mana, arahnya kemana itu tidak terbatas gitu. Nah, ini ada rumus. Kalau kan tadi rumus awalnya adalah G sama dengan V kali E ya. Karena ini kita lihat ada 8 vertex dan 11 edge atau link dan dia juga undirected, maka dia tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi dia bisa dari V1 ke V2, V1 ke V4, V1 ke V3 dan lain sebagainya. Karena arah di sini, pasangan di sini tuh arah di sini tidak menjadi masalah. Sedangkan untuk di undirected graph, arah ini menjadi faktor masalahnya. Jadi V1 hanya boleh berpasangan dengan V2. V1 harus arahnya ke V2. V1 harusnya ke arah ke V3 dan V3 ini nggak bisa ke V2 maupun nggak bisa ke V1 karena arah dari edge-nya ini berlawanan. Nah, makanya di sini dia setiap definisi dari edge ini adalah berurutan dan berpasangan karena arah menjadi masalah di sini karena dipengaruhi oleh arah tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada social network sebagai graph. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih dengan mempunyai akun Facebook. Akun Facebook sendiri sebenarnya undirected graph. Jadi hubungan pertemanan di dalam Facebook itu undirected graph. Jadi misalnya list itu saat menambahkan teman Faidehi saat Faidehi menerima pertemanan tersebut, otomatis Faidehi juga menyatakan list sebagai temannya. Misalnya Faidehi menyatakan Aditi sebagai teman. Saat Aditi mengkonfirmasi teman, maka secara langsung Aditi juga menambahkan Faidehi sebagai temannya. Berbeda dengan di Twitter ataupun di Instagram juga. Jadi misalnya di dalam Twitter itu saat Faidehi ini menyatakan Beyonce ini sebagai temannya, walaupun Beyonce menerima pertemanan dari Faidehi, Beyonce ini boleh saja tidak menambahkan Faidehi sebagai temannya, seperti itu. Jadi hanya satu arah. Jadi tidak ada satu arah walaupun sudah di-accept sebagai pertemanan, tapi Beyonce tidak selalu harus saat dia menerima pertemanan tidak langsung dia menambahkan Faidehi sebagai temannya. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan analisis jaringan. Yang pertama yaitu, sebelum saya lupa, jadi terkait undirected maupun directed ini, contoh yang mungkin teman-teman bisa ilustrasikan adalah di jalan. Saat kalian pergi ke suatu tempat, kalian mungkin melalui jalan yang satu arah dan dua arah. Jalan yang dua arah itu berarti undirected graph, sedangkan jalan yang searah ini adalah contoh dari directed graph.
Nah, ini kembali ke pertanyaan analisis jaringan. Beberapa pertanyaan analisis jaringan yang bisa diselesaikan, salah satunya adalah misalnya yang pertama, teman saya sedang berada di Malioboro. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menuju kampus UGM? Nah, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan analisis jaringan. Lewat mana yang paling cepat? Nah, itu juga bisa. Kemudian seandainya saya nitip untuk dibelikan bakpia, gudeg, bakwan, berapa lama dia akan sampai ke kampus dan jalur mana yang harus dia lalui supaya dia bisa membelikan 3 titipan saya tersebut. Kemudian seandainya ban motornya bocor di tengah jalan, kemudian dia harus mencari letak tambal ban terdekat, di mana letak tambal ban terdekat yang bisa dia jangkau. Kemudian apabila teman saya meminta saya dijemput dan saya hanya mau menjemput yang berjarak 5 menit saja dari UGM, di mana lokasi teman saya tersebut. Nah, itu beberapa pertanyaan yang bisa diselesaikan dengan analisis jaringan. Nah, ini analisis jaringan sebenarnya dari mendefinisikan suatu perjalanan, suatu jaringan. Itu contohnya adalah jaringan jalan, links, edge dari node atau vertex A dan B. Nah, ternyata dari A ke B di sini misalnya membutuhkan waktu 1,5 menit. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari A ke B melewati ruas AB selama 1,5 menit. A di sini dan B di sini sebagai node atau vertex. A sebagai titik asal atau origin, B sebagai destination karena di sini ada arahnya. Kemudian waktu tempuhnya 1,5 menit, kemudian arah perjalanannya adalah direction, jadi ada arahnya. Nah, teman-teman di sini juga sudah familiar mungkin dengan istilah kecepatan sama dengan jarak per satuan waktu. Nah, ini nanti akan sangat digunakan di analisis jaringan. Nah, besarnya waktu tempuh dari A ke B ini juga ditentukan atau dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya adalah impedansi atau cost. Jadi pengaruh yang mempengaruhi waktu tempuh perjalanan itu dinamakan impedansi atau cost. Misalnya mode transportasi yang dia gunakan, apakah dia menggunakan selain impedansi atau cost, dia juga dipengaruhi oleh mode transportasi, bisa mobil, motor, jalan kaki atau yang lain. Semakin besar kok impedansinya, maka semakin lama waktu tempuhnya tersebut karena semakin memperhambat. Jadi impedansi atau cost ini adalah penghalang. Contohnya adalah jarak, kemudian adanya kemacetan, adanya lampu lalu lintas misalnya yang banyak, adanya kecelakaan, bentuk tereng, perbaikan jalan, kemudian arah satu arah, dua arah. Nah, itu beberapa contoh cost yang mempengaruhi besarnya waktu tempuh selain moda transportasi yang digunakan. Sebagai contoh di sini saat kita ingin menuju dari 1 ke 3, kemudian kita bisa menempuh jalur kedua. Nah, di jalur kedua ini apabila kita melalui jalur 2 ke 3 secara langsung dan di sini ada halangan yaitu cost, maka kita akan cenderung untuk menghindari halangan tersebut karena waktunya yang dibutuhkan akan lebih singkat gitu. Maka di sini kita memilih dari jalur 2 ke arah 4 karena membutuhkan waktu setengah menit, 4 ke 5 setengah menit, dan 5 ke 3 1,75 menit. Di sini menunjukkan bahwa jalur terpendek itu belum tentu jalur tercepat dan jalur tercepat itu belum tentu jalur terpendek. Seperti itu, tergantung dari halangan yang cost atau impedansi yang mempengaruhi besarnya waktu tempuh. Nah, adanya cost ini akan menentukan jalur analisis tercepatnya. Selain cost atau impedansi, ada faktor lain yang mempengaruhi analisis jaringan, yaitu di sini ada restriction, ada descriptor, ada juga hierarki. Restriction di sini yaitu contoh jalan satu arah, arangan putar balik, kemudian restriction dibagi menjadi 3, ada prohibit, avoid, dan prefer. Prefer yang mana? Seperti itu. Jadi di sini contoh-contoh dari restriction. Kemudian untuk deskriptor, karena restriction kan halangan ya, halangan satu arah, dua arah itu termasuk halangan. Kemudian kalau deskriptor itu untuk mendeskripsikan kecepatan yang kendaraan kita lalui. Jadi misalnya kita menggunakan mobil, speed limitnya berapa, itu masuk ke deskriptor.
yang kita menggunakan motor, rata-rata kecepatannya berapa, kita jalan kaki rata-rata kecepatannya berapa, itu adalah deskriptor. Nah, itu juga harus didefinisikan di saat konfigurasi analisis jaringan. Kemudian ada juga hierarki. Hierarki ini juga mempengaruhi besarnya waktu tempuh, karena hierarki dari jaringan jalan, misalnya ada jalan nasional, ada jalan lokal, ada gang kecil, otomatis kecepatan moda transportasi yang kita gunakan akan menyesuaikan dengan hierarki kelas jalan tersebut. Oleh karena itu, hierarki ini juga mempengaruhi waktu tempuh perjalanan. Nah, untuk membangun analisis jaringan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ini adalah contoh dengan menggunakan ArcGIS. Yang pertama adalah melakukan konfigurasi analisis. Ini dilakukan dengan menggunakan ArcCatalog. Jadi kita buat dulu geodatabase-nya, kemudian kita buat feature dataset-nya, kemudian kita masukkan feature class-nya. Di dalam feature dataset kita lakukan pengaturan network analysis di sini. Contohnya adalah dengan mendefinisikan cost-nya. Kemudian dengan mendefinisikan cost-nya itu terletak di field yang mana dari layer yang kita gunakan. Kemudian nanti layer-layer apa saja yang terlibat, termasuk misalnya jaringan jalan. Kemudian kita dari analisis konfigurasi itu kita juga melakukan pengaturan node-nya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi di ArcCatalog, kita tambahkan dataset jaringan tersebut ke dalam ArcMap. Jadi kita tambahkan ke dalam ArcMap, kemudian kita menggunakan ekstensi network analysis, kita membuat layer analisis jaringan. Jadi apakah kita membuat lagi layer analisis jaringan. Jadi layer yang sudah ditambahkan itu kita atur lagi di dalam ekstensi analisis jaringan yang ada di ArcMap. Setelah membuat layer analisis jaringan, kita tambahkan objek analisis jaringan tersebut. Jadi objek-objek apa yang terlibat, layer-layer apa saja yang terlibat, apakah fasum ataukah jaringan jalan atau yang lain. Nah, penting untuk diketahui dalam analisis jaringan, utamanya jaringan jalan di sini, memastikan bahwa jaringan jalan yang kita gunakan ini terbebas dari kesalahan geometri. Jadi topologinya harus dipastikan dulu bahwa sudah benar, karena kalau misalnya masih ada kesalahan topologi, maka kita tidak bisa melakukan analisis jaringan karena nanti akan ada errornya. Nah, selanjutnya setelah menambahkan objek analisis jaringan, kita tambahkan sifat layer analisis jaringan. Nah, sifat layer ini akan kita pelajari setelah ini. Jadi ada beberapa sifat layer, misalnya jalur terpendek, jalur tercepat, service area, dan lain-lain. Nah, setelah menetapkan sifat layer, kemudian kita klik run atau kita lakukan analisis, nanti akan disajikan hasilnya. Hasilnya nanti akan tampil sesuai yang kita inginkan. Di situ juga diperoleh misalnya ada waktu yang dibutuhkan, kemudian jaraknya juga ada. Nah, ini ada beberapa sifat analisis jaringan yang ada di ekstensi network analysis di dalam ArcGIS. Ada 6, yaitu yang pertama adalah shortest route, ada service area, ada closest facilities, ada OD cosmetric, kemudian ada traveling salesman problem atau TSP, ini sama dengan vehicle routing problem. Kemudian ada juga location allocation. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada rute tercepat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, rute tercepat di sini berbeda dengan rute terpendek. Jadi tergantung dari cost atribut yang kita tentukan. Jadi kan tadi ada cost atributnya, kan salah satunya jarak dan waktu tempuh. Nah, kita definisikan di situ supaya rute tercepatnya ini tuh berdasarkan apa. Sebagai contoh, kalau yang di sebelah kiri, dia menemukan rute tercepat di antara titik 1 dan titik 2 berdasarkan waktu. Berarti dia jarak tempuhnya itu sedikit, cepat banget. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah kanan, jarak 1 dan 2 ini berdasarkan jarak. Jadi waktunya mungkin akan lebih lama daripada yang di sebelah kiri, tetapi jarak yang dibutuhkan lebih pendek. Jadi tergantung cost atribut yang kita gunakan, apakah berdasarkan waktu ataukah berdasarkan jarak.
Nah, ini ada algoritma Dijkstra. Ini adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam analisis jaringan. Penting untuk teman-teman ketahui setiap algoritma yang bekerja di program yang kita gunakan. Jadi misalnya kita menggunakan program menu tools di dalam ArcGIS, kita harus tahu algoritma yang bekerja di dalamnya itu seperti apa, supaya nanti akan mendukung proses analisis hasil yang kita lakukan. Nah, algoritma Dijkstra di sini dia menemukan nilai cost yang paling kecil di setiap jaringan yang berada di sekitar node yang kita tahu. Misalnya di sini kita node nomor 1, dia akan mengeliminir 3 link di sini, 3 edge di sini, mana yang costnya paling kecil. Nanti costnya yang paling kecil dia pilih, kemudian lanjut ke node berikutnya, dia akan mengeliminir lagi node berikutnya, costnya yang paling kecil mana dia pilih, seperti itu. Sebagai contoh ada di sini, misalnya kita dari titik 1 ada di sini, kemudian kita lihat di sini arahnya arahnya tidak bisa ke 2, maka kita akan memilih kotak ke nomor 4 di sini. Nah, karena ini 4. Nah, ini kan ada 2 dan ini costnya ada 10, maka kita pilih yang costnya ke 5 karena costnya lebih kecil. Nah, nanti dari 5 dia mengeliminir lagi ke arah 8 atau ke arah 7, maka dia di sini adalah costnya lebih kecil 0,5, berarti ke arah 8. Nah, begitu seterusnya sampai dia ke titik tujuannya. Nah, ini contoh graph analisis jaringan yang bisa kalian coba, web application. Nah, ini ada linknya, silahkan diklik, silahkan dicoba. Nah, ini untuk beberapa contoh sifat layer analisis jaringan. Yang pertama adalah service area, disebut juga dengan drive time isochron. Nah, service area di sini itu menganalisis aksesibilitas. Jadi, misalnya kita berada di suatu rumah kita, kemudian saat kita sakit, kita pengen tahu 10 menit dari kita pengen tahu fasilitas di sekitar rumah kita misalnya. Nah, ternyata 10 menit itu kita mencapai jalan mana saja, area mana saja yang dapat ditempuh dalam waktu 10 menit, itu dinamakan service area, seperti itu. Nah, dia itu 10 menit dari titik kuning ternyata ada di titik warna hijau kecoklatan ini. Jadi dia mengeliminir setiap jalan yang dapat ditempuh dari titik kuning di sini. Jadi semua jalan yang dapat ditempuh selama waktu 10 menit, kemudian maksimalnya ada di mana, dibuat titik, kemudian dia membentuk poligon kumpulan dari titik-titik yang dapat ditempuh dalam waktu 10 menit. Oleh karena itu, dalam proses analisis jaringan di sini memastikan benar bahwa jaringan yang kita gunakan itu sudah benar topologinya menjadi sangat penting, dan kadang prosesnya juga cukup lama. Seperti itu. Nah, ini contohnya service area. Misalnya kita diminta untuk membuat service area yang mana dapat ditempuh dalam waktu 5 menit dari titik merah, kemudian 10 menit dan 15 menit. Nah, misalnya kita pengen tahu rumah sakit yang dapat kita jangkau dalam waktu 10 menit dari tempat kita sekarang. Nah, itu juga bisa. Misalnya luas service areanya ada berapa, itu juga bisa. Nah, selanjutnya ada sifat layer analisis jaringan OD-Cosmetric. Di sini adalah untuk menemukan jalur terpendek di antara beberapa origin terhadap beberapa destination. Jadi originnya ada banyak, destinationnya juga ada banyak, dan kita bisa menentukan misalnya origin ke destination, 3 origin ke 4 destination yang waktu tempuhnya dalam waktu setengah jam misalnya. Nah, itu kita bisa menentukan dengan menggunakan OD-Cosmetric ini. Kemudian nanti waktunya itu disimpan dalam bentuk di atribut tabel dari jaringan tersebut. Nah, di sini sebagai contoh, misalnya saya originnya adalah kita definisikan Milwaukee, Chicago, kemudian Indianapolis.
Sedangkan destinationnya yaitu Detroit, Columbus, Sullivan, Pittsburgh, Buffalo, dan Toronto. Kita menentukan dari origin ke destination yang jaraknya misalnya 10 menit gitu misalnya. Jadi kita menentukan dari beberapa origin ke destination. Nah, otomatis dari origin ini dia mencari yang paling dekat. Ternyata dari Milwaukee yang terdekat hanya ke Detroit dan Cleveland. Kemudian dari Chicago hanya ke Detroit dan Cleveland juga. Kemudian untuk Milwaukee juga bisa ke Chicago dan Indianapolis. Kemudian Indianapolis bisa kemana-mana. Jadi di sini penting untuk mendefinisikan yang mana menjadi origin, yang mana menjadi destination. Sedangkan untuk waktu atau jarak tadi itu hanya opsional, hanya informasi tambahan. Nah, meskipun di sini digambarkannya dalam bentuk garis lurus, sebenarnya yang disimpan informasi di dalam atribut adalah informasi waktu yang ditempuh dengan melalui jaringan yang sebenarnya. Jadi walaupun di sini garis lurus, tetapi yang disimpan itu sebenarnya informasi atribut waktu yang dibutuhkan apabila dia berkendara melalui jaringan yang bawah ini. Jadi dia menyimpan informasi waktunya. Kemudian untuk closest facility analysis itu untuk menampilkan rute terbaik antar kejadian dan fasilitas. Misalnya di sini ada titik-titik kejadian, ada 3 yang diwarnai kuning. Kemudian kita mencari lokasi fasilitas terdekat. Nah, lokasi fasilitas terdekat misalnya adalah kantor polisi. Nah, berarti akan ditunjukkan dari lokasi kejadian yaitu warna kuning ini ke lokasi fasilitas terdekat yaitu kantor polisi. Kemudian untuk vehicle routing problem atau TSP yang tadi itu menganalisis pembagian rute optimal. Misalnya saat kita ada beberapa armada angkutan barang yang harus mengirimkan barang pada waktu yang terbatas. Nah, bagaimana jalur yang harus dilaluinya? Misalnya kita harus melalui beberapa titik. Nah, padahal kita hanya ada satu titik. Nah, maka untuk menjangkau semua titik tersebut itu dengan menggunakan vehicle routing problem. Misalnya kita ingin mengantar surat ke beberapa penerima dalam satu kali jalan, rute mana yang harus kita lewati pertama kali, kemudian urut setelah itu kemana. Nah, itu kita bisa menggunakan vehicle routing problem ini. Sedangkan untuk location allocation ini itu dari serangkaian data titik fasilitas, yaitu misalnya di sini yang berwarna kuning dan merah. Kemudian ada data kebutuhan, misalnya ada demand, ada permintaan, ada dari jumlah penduduk ataupun permintaan konsumen, ada permintaan penumpang atau yang lain-lain. Nanti dapat diketahui titik fasilitas mana yang paling optimal dan efektif. Contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan location allocation ini adalah sebagai berikut. Misalnya diberikan beberapa kumpulan stasiun kebakaran yang ada, kemudian apabila kita set lokasi mana untuk lokasi stasiun kebakaran yang menyediakan best response time untuk masyarakat. Jadi kita ingin membangun stasiun kebakaran lagi itu di mana gitu. Kemudian apabila sebuah perusahaan itu sedang bangkrut, toko mana yang harus ditutup seperti itu. Kemudian apabila kita di mana seharusnya pabrik ingin dibangun apabila untuk meminimize atau mengurangi jarak dari distribusi center itu di mana. Jadi ada hubungan antara kejadian dan fasilitas. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi analisis jaringan di sini milik Pak Rohman dan Pak Dani, yaitu tentang menganalisis daerah layanan rumah sakit di Yogyakarta dengan perangkat Luna open source ini dengan menggunakan QGIS. Jadi di sini yang hitam-hitam ini adalah titik lokasi pelayanan kesehatan, bisa puskesmas, kemudian rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, ataupun klinik ataupun layanan kesehatan lain. Kemudian dibuat service areanya, ternyata di Jogja sendiri khususnya di kota kurang dari 30 menit kita sudah sampai di layanan kesehatan. Sedangkan di Gunung Kidul
kita membutuhkan waktu lebih dari 250 menit untuk menjangkau lokasi fasilitas kesehatan ternyata seperti itu. Jadi kita dapat menemukan informasi baru. Nah, ini contoh juga peta daerah layanan ATM BNI di Kabupaten Sleman. Ini ada ATM, beberapa ATM. Ternyata di daerah Sleman yang berbatasan dengan kota, dalam waktu kurang dari 3 menit kita itu sudah sampai di lokasi ATM BNI ternyata. Tapi kalau misalnya di pinggir, di daerah pinggiran yang berbatasan dengan Kulon Progo ataupun yang Jalan Kaliurang atas ataupun yang berbatasan dengan Klaten, itu membutuhkan waktu 11 sampai 15 menit, bahkan ada yang lebih dari 15 menit. Nah, ini contoh penelitian saya sendiri tentang pemodelan transportasi di Kulon Progo, yaitu ingin membuat jalur trayek angkutan umum di seluruh Kabupaten Kulon Progo. Di sini saya buat origin destination-nya. Destination-nya adalah 3 terminal yang terletak di Jalan Nasional. Kemudian sedang untuk originnya adalah terminal-terminal yang terletak bukan di jalan yang dilewati Jalan Nasional. Kemudian dengan menggunakan Lossless Facility Analysis, saya bisa memperoleh peta rencana jaringan angkutan umum. Ada 11 trayek, dan ketika saya buat service areanya dari masing-masing terminal yang ada di dalam pemodelan transportasi ini, ternyata bisa masih ada beberapa daerah yang bisa ditempuh dalam waktu 50 menit seperti ini. Nah, ini ada contoh aplikasi analisis jaringan di luar negeri, yaitu dengan adanya jalur kereta cepat baru akan dibuat rencana jalur bus dan titik-titik terminal bus yang menghubungkan penduduk di sepanjang jalur kereta tersebut. Ini adalah jalur kereta baru yang warnanya kuning, ada Gold Line di sini di Los Angeles. Kemudian M di sini adalah titik stasiun pemberhentian. Kemudian dengan estimasi waktu 15 menit berjalan kaki dari masing-masing stasiun, kita peroleh ada service area 15 menit jalan kaki yang ditunjukkan dengan warna abu-abu di sini. Kemudian dari warna abu-abu di sini ternyata di lokasi ini itu masih ada banyak overlay. Di sini juga banyak overlay, di sini juga banyak overlay. Dibagi menjadi 3 transit node karena yang masih banyak overlaynya. Nah, akhirnya ditentukan ada stasiun leg di sini, Highland Park dan Union Station. Nah, lingkaran ungu di sini menunjukkan jumlah populasi dalam 5 menit perjalanan. Ternyata kita pilih yang paling besar dari 3 transit node. Sedangkan untuk yang coklat-coklat di luar ini menunjukkan jumlah populasi di wilayah tersebut. Nah, kemudian kita melakukan analisis 4 tipe analisis. Yang pertama adalah analisis jumlah penduduk, analisis pendapatan penduduk, kemudian analisis kelompok umur, dan analisis kepemilikan mobil. Nah, dari analisis ini dengan menggunakan raster kalkulator kita memperoleh Transit Need Index Calculation. Nah, di sini menunjukkan yang berwarna gelap ini tingkat permintaan penumpangnya tinggi. Oleh karena itu, yang berwarna gelap kita beri titik-titik di sini. Ada 5 lokasi yang berwarna gelap, kemudian dia sebagai originnya, destinationnya adalah 3 stasiun yang kita tentukan di dalam Gold Line tersebut. Ternyata dari masing-masing origin ke destination ditunjukkan ada beberapa klasifikasi. Misalnya di sini klasifikasinya adalah semakin tebal ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, sedangkan kalau kecil tipis ini berarti waktu yang dibutuhkan banyak. Dari situ kita bisa membentuk jalur, yaitu ada jalur seperti ini untuk menuju ini lokasi pemberhentian busnya, kemudian ini jalur untuk menuju lokasi stasiunnya. Nah, itu beberapa contoh aplikasi penyelesaian dengan menggunakan analisis jaringan.
Semoga dari video ini ada ilmu yang bisa kalian ambil, ada ilmu yang bisa kalian manfaatkan ke depannya. Apabila teman-teman di sini masih ada pertanyaan, komentar ataupun saran, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi hari ini, kali ini dalam video ini masih banyak kekurangan. Saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.